Kita bertemu lagi lewat layar kaca, tapi kita satu roh di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah saat ini siap memuji Tuhan bersama-sama. Mari beri yang terbaik buat Tuhan kita, karena Dialah sumber kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang Kau berikan. Hari yang selalu baru, berkat yang baru, urapan yang baru, semangat yang baru. Untuk kami tetap bertahan di garis akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami. Kami angkat roh dan jiwa dan hati kami untuk menyembah-Mu di dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Haleluya. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Mari lebih lagi katakan. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Dan musik saja. Mari Bapak Ibu, lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah betapa baiknya Tuhan kita. Sungguh ajaib. Dia sungguh mulia. Mari kita sembah Tuhan hari ini. Bukan sebagai satu rutinitas, tapi sebagai kerinduan kita untuk selalu ada dalam hadirat-Nya. Haleluya. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karya-Mu. Ku jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Ku sembah Kau
Sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Hari ini kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami memuji-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Karena di dalam sukacita ada kekuatan, ada kesembuhan, ada mujizat. Dan kami nyatakan hari ini, saat ini, kuasa mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami mulai ibadah kami. Amin. Shalom. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya setiap kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan kita ajaib. Kita mau deklarasikan bersama-sama. Mari yang di rumah bisa bangkit berdiri. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Tuhan. Mari bebaskan rohmu. Coba lihat kanan kirinya. Adanya, bapaknya, siapapun yang di sebelahnya katakan, jangan jaim dong. Kita mau katakan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari kita bergoyang bersama-sama. Nikmati kebaikan Tuhan, keajaibannya. Yes. Yang Tuhan mau inginkan
apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapak terima kasih kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau dimuliakan oleh pemberian kami, diberkati oleh pemberian kami. Dan kami diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Yesus kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca nomor rekening yang ada. Bapak Ibu Saudara bisa langsung mentransferkannya. Dan Tuhan memberkati setiap pemberian Bapak Ibu. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, nampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang. Amin. Tak pernah Kau bimbingkan diriku, walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, tetaplah Abang menolongku. Walau 10.000 lebah, 10.000 lebah di kananku, tetapkan ku bayang saat Yesus sertaku. Mari siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Tiada pernah kuragukan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, kami tahu Engkau ada di sana. Awan gelap pun menghadap, Engkau ada di sana. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Mari angkat tanganmu, katakan, walau 1000 lebah di sisiku,
Sungguh Engkaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Sungguhlah Engkau kota benteng kami yang teguh, pertahanan kami, perisai kami yang melindungi kami. Sungguh Engkau baik bagi kami Yesus. Oh, siapakah kami Tuhan? Kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan anugerah-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Biarkanlah kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan kami boleh menyerahkan hidup kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada perlindungan, ada kekuatan, dan ada pertolongan Tuhan. Kami tidak takut dan gentar, sebab Engkau menyertai kami senantiasa. Kami mau buka hati kami saat ini mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas setiap kami Tuhan. Engkau membuka hati kami, dan biarlah kami boleh belajar akan firman-Mu, dan kami lakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Semua baik, amin. Puji Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Mari saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema berserah pada Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan. I surrender all, God. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan kita pada hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur pasal yang ke-31 kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu sudah menyiapkan Alkitab masing-masing? Atau mau baca di gadgetnya boleh ya. Kita sama-sama baca dengan segenap hati. Mazmur 31 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Demikian firman Tuhan, judulnya Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung, batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batu dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca barusan Bapak Ibu ya, ini disampaikan oleh Daud. Ini adalah Mazmur Daud Bapak Ibu sekalian ya, dia bermazmur tentang aman dalam Tuhan. Dan tadi di ayat yang ke-6 dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pada judul tema hari ini berserah pada Tuhan. Di sini kita lihat bahwa Daud berserah kepada Tuhan. Daud waktu itu yang telah diangkat menjadi seorang raja bagi Israel, Bapak Ibu saudara, ya. Walaupun sudah menjadi raja, tetapi kehidupannya tidak enak begitu saja, ya. Kalau raja itu kan dilihat enak, punya kekuasaan, punya power begitu ya, dan hidup di dalam banyak kelimpahan, harta melimpah, sarana dan prasarana yang baik sekali. Ya, di mana dia tinggal setiap hari di tempat yang baik, bisa makan dengan baik, bisa hidup dengan baik, ya dengan istrinya juga, ya. Tetapi ternyata
dalam kehidupannya selanjutnya ketika dia menjadi raja. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Daud walaupun dia adalah seorang raja, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia banyak dikejar-kejar oleh Saul, ya, dan dikejar-kejar oleh banyak musuh yang lainnya. Ya, dia dikejar-kejar sampai ingin dihilangkan nyawanya, Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu dia mengalami kesesakan, dia mengalami penderitaan dan melewati masa sukar, ya, yang disebabkan oleh musuh-musuhnya yang berusaha menjatuhkan dia. Semakin tinggi kekuasaan, semakin banyak pula, ya, permasalahan dan musuh-musuh yang mengejarnya. Itu adalah dunia politik di kerajaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu, ya, dalam Mazmur 31 ini dia bermazmur kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan, Tuhan, padamulah aku berlindung. Jangan sekali-sekali aku mendapatkan malu. Luputkanlah aku, ya, oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Di ayat 1 sampai 3 ini, Bapak Ibu sekalian. Di sini melukiskan bahwa kehidupan Daud itu tidak enak seperti yang kita bayangkan walaupun dia adalah seorang raja. Ya, banyak yang mengejar-ngejar dia, Bapak Ibu sekalian. Banyak masalah yang dihadapinya. Siapa sih yang tidak susah hati ketika banyak dikejar-kejar orang, banyak dihujat orang, banyak yang ingin menjatuhkannya, banyak yang mencibir dia, banyak yang berpandangan negatif kepada dia, banyak yang seolah-olah ingin menjatuhkan kekuasaannya, ingin melengsarkan, ya, kedudukannya, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang tidak susah hati? Kalau seandainya Bapak Ibu saudara waktu itu juga seperti Daud, berada seperti dalam posisi Daud, maka secara alami kita manusia bisa juga bersusah hati, bisa juga merasakan kesesakan penderitaan tersebut, Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin kesusahan-kesusahan yang kita alami berbeda dengan Daud pada zaman waktu itu. Ya, setiap kesusahan-kesusahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari membuat kita menjadi merasa sukar melewati hari-hari kita. Tetapi dikatakan Bapak Ibu sekalian dalam ayat-ayat yang telah kita baca tersebut, dia tetap bermazmur kepada Allah. Dia tetap memandang Allah, dia tetap memuji Allah. Ya, itu adalah salah satu kunci dari kekuatannya, yaitu berserah kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Berserah kepada Tuhan. Ya, dia berserah, menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Seolah-olah dia sudah mengibarkan bendera putih ke atas. Tuhan, aku menyerah, aku berserah Tuhan. Ya, tadi seperti yang puji-pujian sudah dinyanyikan, suka-sukamu Tuhan, aku berserah kepadamu, mau jadi apa hidupku, suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak mudah melewati hari-hari yang dihadapi oleh Daud. Tetapi dia tetap berkata, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Di dalam penyerahannya terdapat iman, terdapat kepercayaan kepada Tuhan, bahwa tetap Tuhan akan menuntun dan membimbingnya. Amin. Dia bilang lagi, Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ketika kita mengalami kesesakan, permasalahan demi permasalahan, kemanakah kita berlindung Bapak Ibu? Kemanakah kita mencari pertolongan? Kemanakah kita akan bersandar? Kepada siapa kita meminta bimbingan supaya boleh menuntun kehidupan kita? Yang terbaik, mintalah perlindungan dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Allah saja. Amin. Bapak Ibu sekalian, manusia dapat menolong kita, tetapi terbatas. Terkadang malah dengan pamrih. Mari jangan andalkan manusia,
walaupun dia teman dekat kita, walaupun dia keluarga terdekat kita, dia sahabat kita. Jangan andalkan manusia. Mari berserah kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dialah yang akan mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita. Dia yang akan menolong kita. Sebab itu dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ke dalam tangan-Mulah aku kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Ayat ini menggambarkan tentang penyerahan Daud Bapak Ibu sekalian kepada Tuhan, di mana ia yakin bahwa perlindungan yang aman hanya dapat dia temukan di dalam Allah saja. Mungkin ada kawan-kawan yang dapat melindungi dia di dalam kerajaan. Tetapi dia sadar pertolongan yang sejati, perlindungan yang ajaib itu hanya dari Allah saja. Berserah berarti kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Berserah berarti kita menyerahkan hidup kita baik di dalam suka, baik maupun duka, baik dalam masalah penderitaan, sakit penyakit, kesulitan, apapun yang datang pada kita. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, jadilah seperti kehendak-Mu saja. Berserah berarti kita mempercayakan hidup kita 100%. Tidak 50%, tidak 75%. Harus 100% Bapak Ibu sekalian. Maka artinya itu kita mempersilahkan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Ketika kita angkat tangan di hadapan Tuhan, maka lihatlah, alamilah pertolongan Tuhan. Dia akan bertindak bagimu. Dia akan menurunkan tangannya kepadamu dan memegang engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah tindakan iman. Nah, mengapa kita perlu memiliki penyerahan diri Bapak Ibu sekalian? Mengapa kita perlu berserah penuh kepada Tuhan? Yaitu supaya kita supaya kita memiliki hidup yang mudah dibentuk sesuai dengan rancangannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belum berserah penuh, kalau kita belum 100% menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, berarti kita belum mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita. Bapak Ibu pernah lihat tanah liat, ya? Pernah memegang tanah liat seperti apa teksturnya, ya? Seperti apa ya? Licin-licin, terus kayak gampang dibentuk lah. Ya, dia tidak padat begitu ya. Beda dengan tanah yang ada di dekat batu-batu. Kalau tanah liat itu seperti agak licin tetapi mudah dibentuk dan ketika dikumpulkan dia bisa menjadi padat juga begitu. Nah, Tuhan mau kita berserah penuh pada Tuhan agar hidup kita mudah dibentuk seperti tanah liat Bapak Ibu sekalian. Tanah liat mau dibentuk apa saja, apakah dia akan protes Bapak Ibu? Ya, nggak bisa protes. Mau dibentuk seperti apa? Ya, Bapak Ibu pernah nggak lihat seperti teko, ya, terus piring yang dari tanah liat itu, ya, atau pernah minum teh poci? Ya, itu kan satu set peralatannya itu dibentuk dari tanah liat lalu dibakar begitu ya. Lalu ada banyak seperti benda-benda dari keramik itu kan bahan dasarnya tanah liat yang mudah dibentuk, ya mau dibentuk apapun bisa begitu Ibu, Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu jadilah seperti tanah liat, di mana Tuhan mau buat kita seperti apa ya suka-sukamu Tuhan. Kita berserah aja pada Tuhan. Mau saat ini kita mengalami kesukaran, kesesakan, tetapi bisa juga akhirnya kita mengalami kemenangan demi kemenangan, kebaikan demi kebaikan. Sebab itu berserah aja pada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Dia adalah penjunan kita yang ajaib. Nah yang pertama, mengapa kita perlu berserah Bapak Ibu sekalian? Sebab Tuhan akan bertindak
kepada kita. Amin. Tuhan akan bertindak. Mari kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Ya, Bapak Ibu boleh buka firman Tuhannya lagi. Saya sudah tuliskan juga. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bapak Ibu saudara sekalian, Allah akan bertindak apabila kita berserah dan percaya penuh kepadanya. Dia akan bertindak dan menolong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan. Tetapi selama kita belum berserah penuh sama Tuhan, maka Dia akan memberikan kita pilihan dan kehendak bebas. Mau jadi apa hidupmu? Mau seperti apa hidupmu? Kata Tuhan juga, ya suka-sukamu lah. Kecuali kalau kita sudah berserah pada Tuhan, maka kita juga bisa bilang sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, gitu kan? Ya. Tetapi kalau kita masih bersikeras, mau melakukan kehendak kita sendiri, mau kita memutuskan sesuatu, mau kita coba untuk melakukan sesuatu seperti pemikiran kita, Bapak Ibu sekalian, maka jadilah seperti apa yang engkau pikirkan, jadilah seperti apa yang engkau putuskan, Bapak Ibu saudara. Jadi mari kita juga ingat, ya, apapun tindakan kita menentukan hari depan kita loh. Karena itu tindakanmu harusnya didasari oleh kehendak Tuhan, didasari oleh firman Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Berserah dulu pada Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ketika kita berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan mengungkapkan rahasia-rahasianya kepada kita dan akan memberikan petunjuk jalan bagi kita. Nah, baru kita akan mengalami kemudahan, kelancaran akan kehidupan hari kita mendatang. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Ya, berserah saja pada Tuhan dan nantikanlah sesuatu akan dibukakan kepada kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 masih ingat Bapak Ibu ayat itu mengatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka katakanlah ayat ini, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadaku. Katakan dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah. Kepadamulah kuserahkan nyawaku. Kami percaya Engkau akan menanggung segala perkara yang kuhadapi dan Engkau akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari kita pasrah, apapun yang akan terjadi pasti itu yang terbaik buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Amin. Pasrah, berserah ya akan apapun yang terjadi, Bapak Ibu. Karena itu jangan lihat-lihat ke belakang, jangan berpikir banyak, jangan berpikir terlalu keras sampai stres. Daripada stres mendingan kita berdoa. Daripada stres mendingan kita duduk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita melakukannya. Mari kita baca satu ayat dalam Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40 Bapak Ibu sekalian. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini Yesus loh yang berkata kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Yesus sendiri yang bilang sama kita, bukankah sudah kukatakan kepadamu, ya, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Karena itu percayalah kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau melihat kemuliaan Allah? Semua pasti mau melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, amin.
Kuncinya apa? Percaya, berserah kepada Tuhan. Maka pada waktunya nanti engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Suatu saat engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kita berserah pada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Karena Dia pasti bisa menolong kita, sanggup menolong kita Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah gagal untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat kita. Dan Dia dapat dipercaya. Dia bukan seperti manusia yang suka ingkar janji Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus berserah penuh kepada Tuhan? Yaitu karena Tuhan akan memelihara. Amin. Tuhan akan memelihara. Mari kita baca dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23 ya dikatakan seperti demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, dibilang di sini kembali dikatakan serahkanlah khawatirmu pada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini mengatakan orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kata orang Jawa berserah atau pasrah bongkoan gitu ya. Jadi ya udah pokoknya pasrah begitu. Ya udah nggak ada daya lagi dalam hidup kita, pokoknya ya udahlah pasrah sepasrah-pasrahnya. Ya, tetapi ketika kita pasrah berserah sama Tuhan seperti itu, disitulah kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Kita tidak akan dibiarkan menjadi goyah. Kita tidak akan dibiarkan menjadi kalah Bapak Ibu sekalian. Kalah akan apa? Kalah akan masalah-masalah kita. Kalah akan sesuatu yang menghimpit kehidupan kita. Kesusahan kita, kesesakan kita. Jadilah umat pemenang. Kalau engkau mau jadi umat pemenang, mari berserah pada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan alami sendiri pemeliharaan Tuhan. Banyak jemaat yang bersaksi kepada saya, menceritakan, sharing pengalaman hidupnya selama masa pandemi ini. Siapa sih yang tidak mengalami efek daripada masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian? Mau pengusaha besar, mau pemilik kantor sekalipun, mau yang punya toko, yang berdagang, mau yang jadi pegawai, karyawan, semua hampir merasakan dampak daripada masa pandemi ini. Tetapi saya lihat, saya dengar sendiri Bapak Ibu sekalian, kesaksian-kesaksian mereka. Semua yang pasrah kepada Tuhan dan tetap setia mencari Tuhan. Kehidupannya justru berlimpah-limpah loh Bapak Ibu sekalian di masa pandemi ini. Ya, yang punya usaha satu dibukakan lagi usaha yang lain. Amin. Yang punya toko, yang berdagang dari karyawan cuma berapa, justru di masa pandemi ini malah bertambah karyawannya loh Bapak Ibu sekalian. Ya, yang tadinya punya mobil satu, sekarang ditambahkan punya mobil satu lagi. Yang punya rumah satu, ditambahkan rumah lainnya. Coba, luar biasa nggak Tuhan kita? Tidak seperti orang dunia, ya. Ketika kita pasrah sama Tuhan, maka tidak terpengaruh oleh masa pandemi ya, lagi kesusahan apa di dunia ini. Tuhan menepati janjinya. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Loh, itu benar-benar terjadi loh Bapak Ibu, nyata. Ya.
Karena itu kalau Bapak Ibu rindu mengalami seperti hal-hal demikian, pasrah sama Tuhan, berserah sama Tuhan, maka rasakan pemeliharaan Tuhan atas hidupmu. Amin. Percaya, haleluya Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengendaki kita agar kita percaya akan pemeliharaannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, pemeliharaan atas bangsa Israel di sepanjang perjalanan keluar dari Mesir, bagaimana perjuangan mereka? Ketika mereka sudah keluar dari Mesir, lalu melewati padang gurun, seperti apa penyertaan Tuhan kepada mereka di padang gurun? Ya, sampai mendekati tanah perjanjian, tanah Kanaan, masih ada masalah lagi. Tetapi Tuhan juga memelihara mereka, akhirnya menang dan bisa masuk ke tanah Kanaan. Walaupun bertahun-tahun, 40 tahun loh bangsa Israel diizinkan melalui proses dari Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Tetapi akhirnya mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Mengalami hidup yang berlimpah dengan susu dan madu. Daud juga merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia dapat berkata apa dalam Mazmur 23 ayat 1-2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sini ada kata-kata iman sekaligus kesaksian daripada Daud. Kata takkan kekurangan aku berarti dia tidak hanya dipelihara, tetapi juga diperhatikan kehidupannya, dicukupkan segala kebutuhannya, diselamatkan dari bahaya. Amin Bapak Ibu, sungguh luar biasa, komplit perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu berserah pada Tuhan? Sebab Tuhan akan membuat berhasil. Amin. Tuhan akan membuat berhasil. Dalam Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Terlaksanalah segala rencanamu. Bukan kita tidak boleh punya rencana sendiri Bapak Ibu sekalian. Bukan kita tidak boleh melakukan planning akan kehidupan kita sendiri. Tetapi serahkanlah planningmu, rencanamu, perbuatanmu kepada Tuhan. Maka Dia akan membuka jalan dan memberikan engkau berhasil ya untuk segala rencana-rencanamu. Keberhasilan dan dalam usaha, dalam kehidupan kita, apa yang kita kerjakan bukan karena kuat dan gagah kita loh Bapak Ibu sekalian. Siapakah kita? Kita manusia dengan kekuatan yang terbatas. Tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka yang kita kerjakan percayalah akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Maka kalau saya mendoakan banyak teman-teman saya seiman, saudara-saudara seiman, saya selalu berdoa, Tuhan buatlah berhasil apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berikan kesuksesan akan kehidupan mereka di masa mendatang. Tuhan memberikan kelancaran, pertolongan kepada semua yang dilakukan. Lihatlah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Amin. 2 Tawari 26 ayat 5 bagian B. Dalam 2 Tawari 26 ayat 5 bagian B ya mengatakan demikian. Ini cerita tentang Uzia, Raja Uzia. Dan selama ia, yaitu Uzia, mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat usahanya berhasil. Bapak Ibu tahu kisah Uzia? Uzia ini adalah anak dari Raja Amazia. Nah, dia diangkat menggantikan menjadi raja, menggantikan ayahnya. Bapak Ibu tahu nggak pada usia berapa? Usia 16 tahun coba. Usia 16 tahun diangkat jadi raja. Punya pengalaman enggak? 16 tahun Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau dibilang 16 tahun itu masih teens, remaja. Kalau sekolah usia 16 tahun itu apa ya?
SMU ya. Nah, masih SMU sudah jadi raja, coba ya. Dan bisa kita bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, karena kurang pengalaman ya, masih sangat muda, ya, tentu saja dia pasti banyak mengalami ya kesusahan-kesusahan. Bapak Ibu sekalian, maka itu usia mencari Tuhan dengan setia. Dia tidak mengandalkan kekuatan atau kehebatan atau kepandaiannya sendiri. Loh, kepandaiannya seperti apa ya usia anak 16 tahun? Pengalaman seperti apa ya? Keterampilan seperti apa ya? Tetapi dia berserah sama Tuhan. Dia tahu dia tidak pandai. Dia tahu dia banyak perlu tuntunan dan bimbingan. Tapi dia tidak minta tuntunan bimbingan dari orang lain, termasuk kepada mungkin ayahnya sendiri. Dia minta tuntunan dan bimbingan dari Tuhan saja Bapak Ibu sekalian. Karena itu dia berserah sama Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan dalam setiap apapun yang akan dikerjakan. Dia melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang benar. Maka Tuhan membuat segala sesuatu menjadi berhasil. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu yang berkata. Bukan saya sekedar cerita, tetapi betul-betul dikatakan Allah membuat segala usahanya, segala usaha Uzia berhasil. Bapak Ibu sekalian, siapakah yang mau berhasil dalam hidupnya? Apakah engkau mau mengalami keberhasilan-keberhasilan dalam hidupmu? Berserah sama Tuhan. Amin. Berserah sama Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pertolongan lainnya. Hanya melalui Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita datang pada Tuhan. Mari kita tunduk di bawah kaki Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Ketika kita angkat tangan berserah, maka Dia akan turun tangan, bertindak, menolong, dan membuat berhasil dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita serahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya sangat suka, lagu ini Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan tidak melihat kehidupan kita di masa lalu seperti apa. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu seperti apa. Yang Tuhan mau lihat adalah bagaimana engkau berserah kepada Tuhan. Apakah engkau mau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Apakah engkau mau melihat kuasa-Nya lebih lagi dinyatakan atasmu? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengenal engkau. Dia Allah yang peduli kepadamu. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ceritaku
tangan di hadapan Tuhan. Kini aku percaya. Mari katakan dengan segenap hati. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kiara bala 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 baya sakara baya sikara la 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 la. Sikara bala 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 baya sikara la la la. Engkaulah dasar kami berharap. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa di antara kita mungkin yang saat ini sudah betul-betul menyerah akan kehidupannya. Dia tidak kuat lagi menghadapi kehidupan ini. Begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan yang dia hadapi. Terkadang kita berada dalam titik terlemah kehidupan kita. Terkadang kita berada di bawah roda kehidupan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita berserah penuh pada Tuhan, percayalah Bapak Ibu sekalian, percayalah Dia akan bertindak atas kehidupan kita. Dia yang akan memelihara kehidupanmu. Dia yang akan memberikan kemenangan dan keberhasilan. Pegang Tuhan, pegang Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jangan jatuh jauh-jauh dari Tuhan. Cari Tuhan maka engkau akan hidup. Cari Tuhan, berserah pada Tuhan. Jangan menyerah akan kehidupan ini tuh. Mari ingat engkau masih memiliki kehidupan yang kekal nanti bersama dengan Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu sekalian. Makin. Mari berserah pada Tuhan. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Mari rasakan pemeliharaan Tuhan. Mari rasakan pertolongan Tuhan. Kiara bara 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 maya sakara maya sikiara la 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 la. Sikiara bara 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 maya sakara maya sikiara la 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 la. Mari kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak selamanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi goyah dan tertindas. Kiara maya sikiara la 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 la. Percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Terima kasih Tuhan. Ada rancangan yang indah dalam kehidupan kami. Kami ikuti rancangan-Mu. Kami ikutin teladan-Mu. Kami percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih setiap kami diberkati, jemaat yang di rumah diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ibu Pendeta Susana Katrin, Bapak, di dalam nama Yesus diberkati dalam segala aspek kehidupannya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Kami akan berikan persembahan kami yang kedua Bapak. Terimalah ungkapan syukur kami, perpuluhan kami yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, semua diberkati. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu bisa langsung transfer ke nomor yang ada di layar kaca. Bapak Ibu, saudara sekalian, diberkati orang yang menabur dengan menitikan air mata. Amin. Apapun yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Hati yang gembira. Buat persembahannya, Tuhan memberkati. Pengumuman hari-hari ke depan, kita belum tahu sampai kapan kita bisa ibadah offline. Kita tetap beribadah online untuk sampai saat ini, sampai hari ke depan, sampai memang ada pengumuman dari pemerintah untuk kita boleh ibadah offline. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu ya, Tuhan juga rindu. Tapi dimanapun kita berada, tetap ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat. Bapak Ibu Saudara, percayalah Yesus hanya sejauh doa. Amin. Kita berdoa, jangan ada yang berdiam diri. Mari aminkan setiap doa-doa yang dinaikkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami bukan satu kebetulan, tapi ada rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengikuti rancangan-Mu yang terbaik terjadi di tengah-tengah kami. Sekalipun lewat lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena Engkau ada di sana. Bahkan ketika kami menelan maut sekalipun Bapa, Engkau ada di sana Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu setia kepada kami. Apapun yang terjadi di tengah kami, proses himpitan, tekanan, tidak menghambat kami untuk kami selalu datang kepadamu. Kami fokus memandang Engkau Bapa, sebab hanya di dalam Engkau ada harapan, hanya di dalam Engkau ada jalan keluar Bapa. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Pujos Toto Abednego, diberkati dalam segala aspek kehidupannya, dalam pelayanannya. Dimanapun hamba-Mu diutus, nama Tuhan yang dipermuliakan, terjaga, terpelihara sempurna, jauh dari mara bahaya, rancangan kecelakaan. Bahkan virus maut sekalipun Bapa tidak dapat menyentuh hamba-Mu.
diberkati keluarganya, anak cucunya diberkati Bapa. Apapun yang hamba-Mu kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Kami berdoa untuk tim pelayanan di gereja kami Bapa, baik di karunia, karisma, gracia, anugerah, kami yang mendedikasikan diri kami untuk melayani terjaga, terpelihara sempurna, dicukupkan segala kebutuhan kami. Diberkati Bapa para majelis diaken, semua ya Bapa yang terlibat dalam pelayanan Bapa, diberkati Bapa, jauh dari sakit penyakit, terpelihara sempurna. Kami juga sepakat berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing Bapa. Diberkati kehidupan mereka apapun yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau penolong yang tepat pada waktunya. Ketika mereka sakit, Engkau menyembuhkan. Ketika mereka dalam kesesakan, Engkau penghibur bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang terpapar COVID-19 Bapa. Mereka diberkati, diberi kekuatan, diberi harapan Bapa. Diselamatkan roh dan jiwa dan tubuh mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit yang lain pun tangan-Mu Tuhan menjamah mereka di rumah masing-masing. Engkau tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Kami percaya kuasa dan mujizat-Mu dapat melakukan segala hal dan perkara yang besar. Saat ini kami bersatu hati juga kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati presiden kami Bapak Jokowi bersama Amin Ma'ruf Bapak, diberkati kedua hamba-Mu yang bekerja untuk bangsa dan negara kami. Bahkan staf-staf dari para menteri, anggota DPR, bahkan sampai RT RW mereka diberkati. Khususnya di tengah pandemik ini mereka Bapak boleh sepakat untuk mencari solusi bangkitnya ekonomi bagi bangsa kami. Dijauhkan dari perpecahan, makar atau apapun, tertutup akses dan jalannya Bapak. Bahkan untuk kegiatan para radikalisme Bapak yang ingin memecah belah bangsa kami nyatakan roboh setiap rancangan-rancangan kejahatan mereka. Tertutup akses dan jalannya Bapak, apapun yang mereka sudah rancangkan tidak berhasil dan beruntung. Diberkati bangsa kami Bapak dari Sabang sampai Merauke. Kebangkitan ekonomi terus kami nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Sekalipun dalam masa kesulitan ekonomi ini Bapak, kami nyatakan terjadi pemulihan ekonomi dalam percepatan waktu. Anak-anak Tuhan yang bekerja, anak-anak Tuhan yang memiliki ladang pekerjaan, mereka diberkati, dibangkitkan ekonomi mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa Bapa untuk sekolah-sekolah teologi, diberkati mereka Bapa, hamba-hamba-Mu yang melayani baik di kota-kota, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok setiap hamba-Mu, para pekerja Injil. Mereka dicukupkan segala kebutuhan mereka terjaga, terpelihara sempurna. Bahkan di tengah pandemik ini mereka diluputkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati para pekerja Injil-Mu Bapa. Mereka diberi kemampuan terus untuk menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga nama-Mu dikenal sampai seluruh bumi. Terima kasih kami memberkati bangsa Israel, umat pilihan-Mu Bapa. Diberkati mereka Bapa, umat pilihan-Mu, diberkati apa yang menjadi rancangan-Mu atas bangsa pilihan-Mu terjadi dalam percepatan waktu Bapa. Mereka mengenal Engkau sebagai Mesias dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap doa yang kami naikkan kepadamu, sampai kepada hati-Mu, sampai pada titik pusat bumi Yerusalem. Terpuji Engkau Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kini saudara-saudara angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kini terimalah olehmu kasih yang besar dari Bapa. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah
suka-sukamu Tuhan.